4 sampai dengan ini saya coba pelan-pelan lah. Saya coba pelan-pelan. Mungkin saya banyak miss kalau ini kan ya. Jadi kriteria 4 itu terkait dengan sumber daya manusia ya. Yang ini yang akan saya sampaikan 4, 5, 6. Ini saya akan sampaikan aspek cakupan, LKPS dan matriks penilaiannya, kemudian alur laporan evaluasi dirinya, kriteria berikutnya itu adalah keuangan, sarpras, dan pendidikan. Ya mudah-mudahan mana saja yang selesai lah ya, kita nanti bisa lanjutkan sampai jam 12. Ini awalan, jadi tidak perlu diinikan, ini sama seperti tadi, jadi kemampuan kita memetakan standar yang dimiliki perguruan tinggi ke dalam 9 kriteria. Ya. Oke, aspek yang dinilai dari SDM. Ya. Yang pertama adalah keefektifan sistem perekrutan, ketersediaan SDM, baik pendidik maupun tenaga kependidikan dari sisi jumlah, kualifikasi pendidikan dan kompetensinya ya. Kemudian yang kedua yang dinilai adalah pelaksanaan kebijakan pengembangan, pemantauan, penghargaan, sanksi, PHK baik bagi dosen maupun tendik ya untuk menyerahkan di Dharma. Yang ketiga, keberadaan mekanisme survei kepuasan, tingkat kepuasan dan umpan balik dosen dan tendik tentang manajemen SDM. Nah, ada 3 hal ini. Jadi bisa dilihat yang pertama itu perekrutan, bahasa gampangnya. Yang pertama itu bagaimana cara mendapatkannya. Yang kedua adalah bagaimana melakukan pengembangan. Yang ketiga adalah bagaimana melihat kepuasan terhadap layanan. Itu kalau mau dibikin gampang aspeknya ada 3 hal itu. Nah, ini cukup banyak yang harus diisi LKPS-nya. Nah, Bapak dan Ibu, tabel yang pertama itu adalah tabel dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi. Jadi, kolom ini diberi nama dosennya siapa, dosen yang dari prodi yang akan diakreditasi. NIDK-nya berapa, jenjang pendidikannya apa, magister ataukah doktor, ini diisi program studinya ya. Misalkan saya, S2 magister teknik dan manajemen industri ITB. Kemudian doktor, misalkan dari Doktor Filosofi School of Engineering, misalkan begitu. Jadi ini yang dimaksudkan adalah program studinya, bukan tulisannya bukan dicentang atau S2, S3, bukan. Ya ditulis saja S2 Teknik Mesin UGM Teknik dan Manajemen, misalkan begitu, monggo lah, sesuai dengan bidangnya ya. Kemudian yang kolom yang kelima, bidang keahlian ini dituliskan, bidang keahlian dari dosen tersebut apa. Bisa lebih dari satu, misalkan saya modeling, optimasi, nah, misalkan seperti itu, bidang keahlian saya, misalkan. Kemudian kolom yang keenam, kesesuaian dengan kompetensi inti, ini isinya centang tidak centang. Artinya dosen tersebut sesuai dengan kompetensi inti bidangnya ya, mengajarnya pun sama sesuai, maka saya centang, kalau tidak sesuai ya tidak saya centang. Misalkan apa yang tidak sesuai, misalkan pendidikan bahasa Inggris, ternyata yang itu adalah informatika ya, program studinya misalkan informatika, di sini ada Pak X, kemudian ini bla bla bla, ini bidang keilmuannya mengajar bahasa Inggris gitu ya, bahasa Inggris karena memang mengajar bahasa Inggris, maka ini tidak boleh dicentang. Jadi dia dianggap sebagai dosen tetap, tetapi dia tidak bisa dikatakan dosen tetap program studi. Karena dosen tetap program studi atau DTPS itu adalah dosen tetap yang bidang keilmuannya sama atau sesuai dengan keilmuan program studi. Ya. Kemudian jadi nggak apa-apa jumlah yang di sini dengan yang di sini nggak sama itu nggak apa-apa. Memang seperti itu. Justru kalau sama berarti mata kuliah bahasa Indonesia itu yang ngajar juga ini ya, berarti malah menunjukkan kelemahan ya. Kemudian jabatan akademik
akademik, ya silahkan dituliskan jabatan akademik, asisten ahli, lektor, lektor kepala, pengajar, dan seterusnya. Kemudian sertifikat pendidik diisikan nomor sertifikatnya. Nomor sertifikatnya diisikan. Kemudian sertifikat kompetensi profesi. Ini bagi Bapak dan Ibu yang memiliki sertifikat tambahan. Ini bukan serdos. Ini tidak sama dengan serdos. Tetapi ini adalah sertifikat kompetensi. Misalkan yang keperawatan khusus pernah mendapat pelatihan sertifikat kegawat daruratan secara khusus gitu ya, mendapatkan pelatihan dan sertifikat khusus kompetensi itu. Atau sebagai profesi, monggo ini dituliskan di sini. Profesi perawat dan seterusnya juga boleh di sini dituliskan kalau ini, karena dia keprofesian, bukan serdos ya. Kemudian mata kuliah yang diampu pada program studi yang diakreditasi. Ini dituliskan mata kuliah apa saja yang diampu oleh yang bersangkutan 3 tahun terakhir. Ya, 3 tahun terakhir itu mata kuliahnya apa. Kalau sama nggak usah ditulis double. Ya. Ini mau apa sih sebenarnya kok harus 3 tahun terakhir? Mau melihat track record dari dosen itu apakah ngajarnya sesuai ataukah berpindah-pindah begitu ya. Kemudian bidang kesesuaian dengan mata kuliah yang diampu isinya centang atau tidak centang ya. Monggo saja dipilih sesuai enggak. Kemudian mata kuliah yang diampu di program studi lain ini silahkan dituliskan kalau mengajar di S1, mengajar di D3 atau mengajar di prodi lain. Itu dituliskan di sini mata kuliahnya apa ya. Dari tabel ini yang dinilai ada 4 aspek ya. Yang pertama adalah kecukupan DTPS ya. Kalau pengen nilainya itu adalah unggul itu 12 ya. 12 dosen jumlahnya. Ini loh yang sebelah sini itu DTPS-nya 12. Ini selamat dapat nilai 4. Kalau pengen nilainya baik sekali atau 3 itu adalah 7,5 gitu ya, 7,5. Artinya ada 7,5 dosen gitulah, 7,5. Nah, kalau tidak salah, kalau pengen minimal unggul sebagai syarat, saya warnai merah karena dia sebagai syarat tadi kan. Skornya kan harus 3,5 kalau tidak salah. Ini untuk dapat terakreditasi unggul, syaratnya skor bagian ini tuh harus 3,5. Ini kalau tidak salah ada 10 dosen ya. Ada 10 dosen. Monggo saja 10 dosen itu bisa diinikan. Saya pikir tidak ada masalah ini ya. Nah, kemudian yang dihitung berikutnya adalah kualifikasi akademik. Berapa jumlah dosen yang S3 ya. Di sini kan nanti akan ada datanya nih yang S3 berapa. Ada berapa persen itulah yang akan dilakukan atau dihitung gitu ya di perhitungan. Kalau pengen unggul ya 50%, keren ini 50%. Kalau pengen baik sekali ini artinya skornya 4, baik sekali nilainya 3 ya, itu 25%. Dan seterusnya. Kemudian jabatan akademik yang dinilai dari kolom 7 ini. Kolom 7 ini dinilai berapa persentase guru besar, lektor kepala, dan lektor. Ini yang harus dipenuhi. Ya. Kemudian rasio mahasiswa program studi rasionya berapa? Kemungkinan ya. Karena untuk dapat nilai 4 kalau bidang eksakta itu 15 sampai 25. Bidang sosial 25 sampai 35. Kalau pengen baik sekali ya ini masih 27 ya. Padahal biasanya kita itu akhirnya cukup besar ya. Tempat saya itu sampai 40 berapa itu, 40 sampai 50. Jadi nilainya 1. Kalau boleh dibilang nilainya 1 hampir mendekati ini. Tapi ya itulah kondisi realnya. Itu yang dinilai. Kemudian pembimbingan. Ini dituliskan nama dosennya siapa, kemudian jumlah mahasiswa yang dibimbing pada program studi 3 tahun terakhir berapa, rata-ratanya berapa. Program studi perguruan tinggi program studi lain di perguruan tinggi, misalkan jenengan Bapak Ibu bimbing di tempat lain, dimasukkan di sini 3 tahun. Kemudian rata-ratanya berapa dari ketiga ini. Ya, ini rata-rata ketiga ini. Rata-rata
jumlah bimbingan di semua prodi itu adalah ini tambah ini dibagi 2 ya. Maka hasilnya berapa. Sehingga kita pengen tahu rata-ratanya berapa. Nah ini kalau pengen nilainya bagus, satu dosen tuh memang 6 ya maksimal. 6 pembimbingan. Kalau baik sekali itu 8, kalau baik ya 10. Gitu kira-kira ya skornya. Silahkan kalau nanti ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ya. Terus kemudian EWMP, ekuivalen waktu mengajar penuh. Ini diperoleh dengan melihat aktivitas dosen dalam kegiatan Tridharma. Saya pikir ini sama dengan 7 standar, enggak masalah. Bobotnya kurang lebih kalau unggul ya 12 sampai 16 lah. 12 sampai 16 yang di ini bobot setiap dosen ya rata-ratanya. Ini tidak ada masalah. Dosen tidak tetap ini sama prinsipnya mengisinya persis sama dosen tadi. Hanya saja nilainya adalah kalau pengen unggul itu jumlah dosen tetapnya tidak lebih dari 10% ya. Ya nilai 3 kalau 25% ya. Kemudian untuk D3 sama D4 ini ada dosen dari praktisi ini harus dimasukkan ya, dosen praktisi dari industri. Ini mungkin penting di D3 dan D4. Rekognisi dosen itu bentuk berikutnya pengakuan kinerja dosen melalui rekognisi. Kalau bisa menjadi pembicara misalkan sebagai keynote speaker ya, kemudian sebagai apa? Ini rekognisinya apa ini? Sebagai keynote speaker, bisa sebagai editor jurnal, bisa sebagai staf ahli, bisa sebagai beberapa macam di sini ya. Kemudian levelnya monggo diisi wilayahnya nasional atau wilayah atau internasional. Tahun berapa itu dilakukan. Nah, ini bisa dilihat kalau rasionya dengan dosen tetap itu setengah, artinya pengakuan rekognisinya itu cukup besar, 50%. Kalau dosennya ada 10, ada 5 rekognisi yang ada di sini, berarti nilainya sudah unggul atau 4. Ya. Saya pikir ini juga tidak begitu masalah, ya, tidak sulit. Penelitian dosen, nah ini yang menjadi kadang-kadang kesulitan kita ya. Ditampilkan adalah sumber pembiayaannya. Jadi penelitian dosen itu yang dicari sumber pembiayaannya. Jadi penelitian dosen 3 tahun terakhir sumber pembiayaan dari dalam ada berapa, dari luar PT ada berapa, dari luar negeri ada berapa selama 3 tahun terakhir. Ya, ini nilainya kalau unggul adalah RI. RI itu rasio internasional terhadap DTPS, yaitu 5%. 5%, jadi kalau ada DTPS jumlahnya 10, ya 10, maka 5% dari 10 adalah 0, atau 1 gitu lah. Ada 1 saja kegiatan penelitian yang didanai dengan internasional luar negeri, maka skornya sudah 4 ya. Skornya 4. Kalau tidak ada maka dia lari ke RN, rasio nasional. Rasio nasional itu dari yang ini, yang nasional ini ada berapa jumlahnya ya, totalnya ada berapa. Kalau jumlahnya itu 30%, 30% dari 10 itu berarti 3. Ya, 10% dari itu adalah 3. Kalau ada 3 saja yang nasional, didanai dari nasional, itu sudah nilainya 3 ya, 3. Baik sekali 3. Dan seterusnya. Tapi perlu hati-hati seperti yang saya sampaikan tadi, jangan sampai RI-nya enggak kena, RN-nya enggak kena, RL-nya enggak kena juga. Wah, ini nasib ini. Maka larinya adalah 1, nilainya nanti ya. Jadi perlu fokus ya. Sama, pengabdian dosen juga sama, cara menghitungnya sama. Jadi yang dilihat adalah sumber pendanaannya. Dan ini mungkin perlu strategi dengan mitra asing yang sudah ada sekarang itu bisa saling tukar pendanaan boleh. Bisa lah. Di UMS itu caranya salah satunya adalah tukar-menukar pendanaan.
saya misalkan kerjasama dengan mitra di Malaysia. Malaysia seolah-olah saya yang mendanai penelitian beliau, kemudian kita penelitiannya seolah-olah mereka mendanai kita. Ya, di dalam surat kontraknya itu dibikin seperti itu. Ya, dengan nominal yang sama tentunya ya, nominalnya jangan beda. Kemudian publikasi ilmiah dosen. Publikasi ilmiah dosen itu hasil yang dipublikasikan ya. Dibagi menjadi 10 kategori ya. 10 kategori publikasi ini nanti dimasukkan semuanya di 3 tahun terakhir ini seperti apa. Kemudian nilai dari unggul itu kalau RI-nya itu 0,1 atau 10% ya. 10% dari DTPS. Yang internasional itu yang ada kata-kata internasionalnya ini tambah ini, ditambah yang atas ini, pokoknya yang ada internasionalnya, dijumlah, kemudian dibagi dengan DTPS, kalau lebih dari 10% maka nilainya unggul. Ini juga sebenarnya tidak terlalu sulit, ya, tidak terlalu sulit. Saya yakin Bapak dan Ibu bisa, ya. Nah, untuk D3, D4 itu ada penggantinya yang koran itu diganti dengan pagelaran ya kalau ada pertunjukan, boleh. Sitasi artikel dosen ya, ini adalah jumlah artikel dosen yang disitasi. Nah, ini itu adalah nama dosennya, ini judul artikel yang disitasi ya, yang disitasi, kemudian ini jumlah sitasinya ya. Jumlah sitasi. Kalau jumlah artikel yang disitasi dibandingkan dengan jumlah dosennya itu 50%, artinya ada jumlah artikel yang disitasi itu ada di sini itu ada jumlahnya, kalau tadi 10 dosen, ada 5 saja, maka nilainya sudah unggul. Ya. 5 publikasi ini bisa terbit dulu tidak ada masalah. Yang jelas sitasinya baru dilakukan 3 tahun yang terakhir. Ya. Jadi publikasi papernya bisa saja sudah 12 tahun yang lalu, tidak ada masalah. Itu. Kemudian ini kalau di D3, D4 bukan sitasi, tapi jumlah produk yang diadopsi oleh industri. Jadi yang fokusnya adalah luarannya, ya, yang diadopsi oleh industri. Kemudian yang terakhir itu luaran dari penelitian dan PKM dalam bentuk HKI, paten sederhana, ini HKI 1, HKI 2, yang bentuknya seperti ini, ada paten sederhana, ini hak cipta, dan seterusnya. Kemudian ada TTG, teknologi tepat guna, dan bentuknya buku. Ya. Proses penghitungannya, rasionya, rumusnya seperti ini. Ya. Untuk bagian 1 itu NA, ini NB, bobotnya itu adalah 2. Ya, bobotnya ada 2, sementara kalau buku bobotnya 1. Ya, bobotnya cuma 1. Itu dibagi dengan dosen tetap, kalau nilainya 1, itu artinya nilainya sudah unggul. Artinya dalam 3 tahun terakhir, kalau misalkan kita ada 10 dosen, ada 5 saja di sini, 5 NA, NB, NC ini, kalau ada 5 berarti ininya jadi 10, maka dibagi sama dengan 1, maka sudah unggul. Tetapi kalau mau mengejar yang buku, berarti perlu buku mungkin sebanyak 10 buku ya, 10 buku, karena bagi DTPS-nya 10 maka rasionya 1 baru nilainya unggul ya. Ini beberapa ini luaran ya. Itu yang terakhir. Nah, ini penilaiannya ya. Penilaian bobotnya itu seperti ini, bobot penilaiannya ya, bisa dilihat bobotnya. Tadi kan cara menilainya angka-angkanya berapa, ini bobotnya ya. Bobot penilaiannya silahkan diinikan juga ada bobotnya sampai dengan 15 kalau tidak salah. Nah, 15 betul ya. Nah, dari 1 sampai 13 itu diperoleh dari LKPS semuanya. Bapak dan Ibu nggak bisa ngapa-ngapain lah, dari LKPS semuanya. Tetapi yang 14 dan 15 itu dari narasi ya. Narasi tertulis. Bagaimana menjelaskan upaya pengembangan dosen, bagaimana kualifikasi dan kecukupan tendik, kecukupan laboran itu dijelaskan dalam bentuk narasi di IKU dan di IKU ya, di bagian IKU, tapi dalam bentuk narasi. Narasinya harus seperti apa? Apa yang diinginkan supaya nilainya 4? Nah, ini
unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi secara konsisten. Itu kalau pengen skornya 4. Atau jika nilai profil dosen tadi yang bagian atas tadi ada dosen, daftar dosen, DTPS dan seterusnya. Kalau skornya itu sudah 3,5 maka otomatis bagian sini skornya 4. Bagian ini otomatis skornya maksimal, ya. Itu adalah bagian pengembangan dosen. Bagian tendik itu untuk nilai 4 yaitu UPPS yang memenuhi tingkat kecukupan. UPPS memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan ini dan seterusnya dan sesuai dengan program studi ini ya. Nah, ini penting di sini disampaikan bahwa penilaian itu tidak hanya ditentukan oleh jumlah, tetapi bisa juga dengan IT. Ya, ini alhamdulillah ini beberapa asesor yang mengasesori kita itu sering mengkritik kok tendiknya sedikit atau ini sedikit. Nah, itu tidak masalah di sini itu kalau didukung dengan IT maka proporsi atau rasio itu menjadi kurang relevan gitu ya. Kemudian di bagian laboran tendiknya itu supaya dapat nilai baik dia harus ada dan bersertifikat laboran serta kompetensi. Jadi laboran-laboran itu harus memiliki kompetensi ya. Ini adalah kalau pengen skor nilainya 4. Jadi teman-teman yang laboran-laboran ini perlu dicarikan kompetensi ya. Kompetensinya apa ini ya. Nah, alur berpikirnya itu sama dengan yang lain. Ya, yang pertama latar belakangnya apa, tujuan apa, rasional. Rasional untuk menetapkan standar ini. Alasan mengapa kita perlu menetapkan standar ini apa. Nah, itu perlu diinikan ya. Ada 3 cakupan yang harus dibahas, yaitu profil dosen dan seterusnya ini. Kemudian di bagian universitas itu harus menyusun dokumen kebijakan ini. Kebijakan yang pertama adalah standar perguruan tinggi terkait kualifikasi. Ini sudah ada, standarnya itu tidak masalah. Ini tidak ada masalah. Ya, standarnya sudah ada. Pengelolaan SDM, mulai dari perekrutan. Nah, ini dokumen formalnya ada enggak? Ini dokumen formalnya, kebijakannya. Nah, ini perlu disusun juga. Ada enggak kebijakan terkait perencanaan, perekrutmen, seleksi, retensi, dan seterusnya ini. Reward gitu ya. Itu adakah kebijakan-kebijakannya dan ini perlu dikumpulkan untuk bisa dijadikan referensi bagi teman-teman yang akan menyusun ini LED ini. Kemudian ini adalah pelaksanaannya, tidak usah saya bahas, ada 3 aspek itu. Kemudian indikator kinerja utama, indikator kinerja tambahan, evaluasi, penjaminan mutu, kepuasan pengguna. Nah, kepuasan pengguna ini kembali, ini bukan pengguna lulusan, bukan pengguna ini, tapi pengguna layanan terkait dengan pengembangan dosen dan tendik. Siapa penggunanya? Ya dosen, ya tendik gitu ya. Jadi yang disurvei siapa? Ya dosen dan tendik. Pelaksananya siapa? BPSDM atau HRD ya. BPSDM membuat survei dan meminta dosen dan tendik untuk mengevaluasi layanan kami itu sudah bagus atau belum. Itu survei di sini ya. Nah, ketika kita bicara tadi kan ada standar terkait dengan SDM. Kita punya standar apa saja? Nah, di sini minimal kita punya standar dosen tendik, standar peneliti, dan standar pelaksana PKM. Yang ada di sini tadi. Standar PT yang terkait ini ya, ini ada di mana ini? Ini kita punya standar yang terkait dengan SDM ya. Penentuan standar terkait SDM. Kita punya 3 standar ini minimal, dan itu bisa dinarasikan. Ya. Mungkin kalau ada hal yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Ari, maaf, saya mau nanya. Tadi kan ada yang dosen industri ya Pak, untuk D3 dan D4. Itu, apa namanya ya? Bu, tempat jenengan kan alam PTKes ya Bu ya? Oke. PTKes itu sebentar ada nggak? Ya kayaknya ada praktisi, yes. Ya kenapa Bu? Tadi yang industri. Nah itu berarti apakah kita harus berarti di SK mengajar harus kita masuk dalam SK atau hanya masuk beberapa kali pertemuan kemudian baru di apa istilahnya
Misalkan kalau di kita kan ada pembagian di Progde ada pembagian SKS, misalkan saya sekian SKS bla 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 bla. Untuk dosen industri tadi, apakah ada aturan bakunya seperti apa begitu? Itu Oke. satu. Kemudian tadi saya lihat ada transaksi mengajar dosen. Nah, untuk dosen-dosen yang berstatus tugas belajar, apakah harus kita kan kalau dari Kementerian Sdm kan tidak boleh ada transaksi mengajar Pak ya untuk dosen yang Iya. double. Nah, di sini apakah juga berlaku juga tidak boleh kita tuliskan untuk dosen yang berstatus double tadi. Kemudian yang ketiga tadi eh, untuk yang industri apa tadi apa tadi saya lupa. Yang industri tadi Pak kan ada form yang diisi Pak ya itu. Iya. Nah itu seperti apa ya? Apakah misalkan keilmuan harus senada gitu atau seperti apa begitu Pak? Tadi Iya. di industri tadi. Nih, Oke. terima kasih. Oke, yang pertama dulu yang gampang dulu ya Bu ya. Oke. Yang gampang. Tubel, ya tubel itu secara formal memang tidak diizinkan. Itu sudah ini ya. Formal memang tidak diizinkan tubel. Memang tidak diizinkan. Jadi mungkin kalau misalnya ini sebenarnya tidak boleh dituliskan lah. Kalau nggak ketahuan nggak apa-apa sih. Tapi secara teori, secara aturan tidak diizinkan. Ya itu yang paling gampang, itu normatif ininya. Kecuali kalau tugas belajarnya itu dalam jangkauan pengajaran ya bisa ya. Itu mungkin masih tolerable lah. Tapi efektivitasnya masih bisa lah. Tapi kembali ya ini tergantung asesornya, pola pandangnya progresif atau tidak. Tapi kalaupun saya diminta untuk ini kan, kalau terpaksa dituliskan, kalau ternyata itu nggak cukup, tapi kalau cukup ya ngapain dituliskan gitu ya. Nah, ini sangat kondisional, sangat kondisional. Terus kemudian terkait dengan dosen dari luar ya, dari luar termasuk dari industri, itu memang perlu diisi NIDK jika ada ya Bu ya. Kalau NIDK ya, biasanya nggak semuanya ada ya. Nah, yang lebih penting itu adalah mungkin surat tugas Bu. Surat tugas terkait dengan pengajaran ya. SK mengajar kalau di ini kan ya, surat SK mengajar itu sudah cukup untuk menginikan sebagai bukti terkait dengan pelaksanaan beliau, walaupun hanya sekali, walaupun ada ininya, itu sudah cukup ya. Syukur-syukur bisa dibungkus dalam bentuk kerjasama ya, kerjasama ada fee atau pembayaran tapi memang kerjasama gitu ya. Saya mau membantu mereka, mereka juga mau membantu kita untuk ngisi materi. Atau sifatnya pengayaan kuliah tertentu gitu ya, pertemuan-pertemuan tertentu yang topiknya itu memang lebih cocok kalau orang industri yang menyampaikan, itu bisa disampaikan. Sama mirip seperti kuliah umum begitu. Mekanismenya kalau saya pikir ini tidak harus satu mata kuliah full ya, satu mata kuliah full. Ini bisa diinikan di sini ya. Mungkin pertemuan berapa gitu. Karena kalau semuanya itu diisi oleh industri, industri itu tidak memiliki pengalaman pedagogik ya. Maksudnya kemampuan mengajar kan nggak ada. Tapi dia lebih kepada insight terkait dengan kondisi di industri betulan itu, kemajuan teknologinya seperti apa itu bisa membantu gitu. Nah, tapi kalau dari sisi pengajaran mungkin lebih bagus kita ada AA-nya, pekerti gitu kan punya ini. Jadi kalau mereka suruh ngajar full itu malah ya bagus tapi punya kelemahan lah. Jadi mungkin tadi aspek-aspek tertentu yang memerlukan penanganan atau penekanan atau penguatan itu bisa diajarkan oleh yang bersangkutan. Tidak harus Bu, tidak harus dalam bentuk surat tugas bisa, SK mengajar bisa, enggak apa-apa. Bobot kredit SKS tidak harus satu mata kuliah full itu enggak ya. Kalau misalkan dia itu 2 SKS, ngajarnya cuma 3 ya tinggal dibagi saja berapa SKS itu. Itu saya pikir Bu, tadi apa saya terakhir malah kelupaan Bu. Harus diisi ya. Kayaknya tadi yang diisi itu ini Bu, kalau D3 D4 itu kan penelitian luaran ya. Yang atas ini saya pikir yang diisi sudah jelas, nama dosen, NIDK-nya kalau ada, perusahaannya apa, pendidikan tertingginya apa,
kemudian bidang keahliannya apa, sertifikat profesi kompetensi kalau punya, mata kuliah yang diampu, bobot. Saya pikir ini tidak masalah, artinya bisalah diisi langsung. Kemudian bagian berikutnya itu terkait dengan ini yang harus diisi, yaitu publikasi dalam bentuk mungkin pagelaran, pameran, presentasi dalam forum, karena yang bersangkutan itu praktisi, mungkin dia lebih prefer ini daripada nulis di koran gitu kan. Ini perbandingannya dengan yang di atas kan, tulis di media massa. Tulisnya media massa itu lebih akademis, sementara yang ini itu lebih kepada orang-orang praktek di lapangan. Saya pikir itu ininya, enggak. Mudah-mudahan menjawab Bu Ratna. Ada lagi Bapak Ibu terkait dengan kriteria 4 ini? Tugas ininya berarti masih tetap kebijakan. Kemudian pada teman-teman yang di fakultas mulai mengeplot bagaimana ini proses pengembangan SDM-nya untuk mencapai unggul, karena kita pengen unggul berarti biasanya yang paling berat itu jafungnya, jabatan fungsionalnya ini harus dikejar. Mohon itu juga disentuh secara hati kepada para dosen. Mohon untuk bisa jangan menjadi beban bagi universitas gitu. Jangan sampai menjadi beban. Oh, itu kebiasaan satu kayaknya ini pekerja ini, tapi sebenarnya Bapak Ibu menjadi beban karena apa? Gara-gara Bapak dan Ibu kita nggak menjadi unggul gitu ya. Karena ternyata untuk menjadi unggul itu rektor, kepala dan guru besar harus ini. Jangan sampai asisten ahli semuanya gitu ya. Itu harus mulai di ini kan. Ini tidak bisa copy paste dari 7 standar ya. Misalkan sudah pernah nyusun 7 standar, saya ambil, saya copy paste-kan itu enggak bisa, sense-nya enggak dapat, ya hilang sama sekali kalau dibaca ya. Nah, ini tadi saya cerita di keuangan dan sarpras itu kriteria yang 5, itu kita minimal ada dokumen ini, ada dokumen 6 ini ya. Ada dokumen standar ini. Standar sarpras, sarpras pembelajaran, sarpras penelitian, sarpras PKM, kemudian standar pembiayaan pembelajaran, pendanaan dan pembiayaan penelitian, pendanaan dan pembiayaan PKM. Jadi dengan seperti ini, dengan frame begini bahwa tugas kita itu dalam laporan evaluasi sebenarnya adalah menjelaskan pelaksanaan standar-standar yang kita miliki di UMKT. Kemudian yang terakhir pada bagian ini itu adalah kriteria pendidikan. Kriteria ini memiliki poin 18. Jadi ini merupakan poin yang terbesar kedua selain luaran dan capaian ya. Dan di sini mungkin perlu mendapatkan perhatian dari Bapak Ibu Kaprodi karena ini memang betul-betul tugasnya itu banyak sekali di Kaprodi gitu ya. Sebelumnya mungkin saya lupa tadi bagian ini, kepuasan pengguna ini juga sama. Jadi kepuasan pengguna apa ini ya? Terkait kriteria keuangan dan sarpras. Jadi misalkan yang teman-teman yang dari Biro Keuangan di sini itu mesti ada melakukan survei juga. Yang mengelola sarpras harus mengelola survei juga begitu ya. Siapa stakeholdernya? Ya kalau sarpras bisa saja stakeholdernya adalah dosen, mahasiswa, tendik mungkin. Begitu juga dengan keuangan. Keuangan itu siapa stakeholdernya? Mungkin keuangan lebih tepat stakeholdernya adalah Kaprodi, kemudian ya pejabat-pejabat yang mungkin terkait dengan keuangan ini ya. Dan mereka semuanya harus mengisikan survei terhadap kepuasan pelayanan pengelolaan keuangan dan pengelolaan sarpras ya. Jadi kembali saya tegaskan, kepuasan pengguna di sini bukan pengguna lulusan, tapi kepuasan pengguna dari pengelolaan di kriteria keuangan dan sarana prasarana. Berarti kita punya survei banyak sekali. Iya, betul, punya survei. Jadi ibaratnya sekarang itu setiap unit harus memotret dirinya bukan hanya dari perspektif dirinya sendiri, tetapi dari perspektif stakeholder, orang-orang yang berkepentingan atau customer yang kita layani. Mungkin pengelolaan sarpras itu, bagian pengelolaan sarpras, customer-nya adalah kaprodi, dekan, dan seterusnya sebagai klien yang membutuhkan jasa dari pengelolaan sarpras itu. Sehingga bisa ditanyakan apakah sudah puas atau belum. Ya. Kembali ke yang tadi, kriteria pendidikan, ini ada 3 juga yang ingin saya sampaikan.
aspek cakupan yang dinilai, ya. Ada 2 pokok yang dinilai, di dalam pendidikan ini, tetapi walaupun hanya 2, ternyata banyak sekali sub-subnya, ya. Jadi yang ingin dipastikan itu adalah kesesuaian dan keunggulan CPL program studi. Jadi kompetensi yang diwujudkan dalam bentuk CPL itu, kan tadi sudah saya singgung sedikit, capaian pembelajaran tadi, itu akan dinilai kesesuaian dan keunggulannya. Sesuai dengan apa CPL itu? Sesuai dengan KKNI enggak levelnya? Ya, itu contohnya. Sesuai enggak dengan yang lain? Ada ada sikap, ada keterampilan umum, keterampilan khusus, pengetahuan, itu sesuai enggak? Ada kesesuaian enggak? Ada keunggulannya enggak? Itu yang akan dielaborasi. Kemudian kesesuaian kurikulum. Kurikulum ini sebenarnya adalah alat untuk mencapai capaian pembelajaran. Jadi sesuai enggak kurikulum itu untuk mencapai capaian pembelajaran, ya. Kemudian keunggulan dan kekuatan budaya akademik, proses pembelajarannya bagaimana? Kurikulumnya bagus tapi proses pembelajarannya tidak bagus, bisa jadi. Maka proses pembelajarannya juga dilihat, sistem penilaiannya juga dilihat, sistem penjaminan mutunya juga dilihat, ya. Kemudian faktor yang kedua atau aspek yang kedua yang dilihat adalah integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam proses pendidikan. Ada tidak hasil-hasil penelitian itu, hasil-hasil pengabdian itu dimanfaatkan dalam proses pendidikan. Karena core bisnisnya institusi perguruan tinggi itu sebenarnya pendidikan. Penelitian dan pengabdian itu efek samping, tapi tentu penelitian dan pengabdian itu akan diambil, dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pendidikan. Ya, itu aspek yang dinilai. Mungkin ini perlu hati-hati teman-teman ketika merespon ini karena banyak sekali di bagian ini tuh sifatnya adalah kualitatif, betul-betul kualitatif, ya. Sehingga perlu betul kita tahu sebenarnya apa maksudnya. Kalau kuantitatif, tabel LKPS mungkin bisa menjawab. Kita lihat LKPS-nya. LKPS-nya ini sama persis dengan di 7 standar, ya. Jadi disampaikan semesternya, semester ganjil atau genap, kemudian kode mata kuliahnya apa, kita sampaikan semuanya, nama mata kuliahnya apa, kemudian mata kuliah ini mata kuliah kompetensi atau tidak, kalau kompetensi bisa dicentang, kalau enggak ya berarti enggak. Misalkan mata kuliah yang tidak terkait dengan kompetensi, misalkan mata kuliah bahasa Indonesia misalkan, dia tidak mengarah kepada kompetensinya, ya. Mungkin bisa dicentang, bisa di-uncheck gitu ya, tidak dicentang. Kemudian bobot kredit SKS-nya bagaimana? Ini kalau kuliah tutorial ini masuk berapa SKS di sini, kemudian seminar, kemudian praktikum atau praktek. Yang mana ini? Misalkan 2 SKS di kuliah, misalkan mata kuliah itu, ataukah 3 SKS, 2 SKS kuliah, 1 SKS praktikum, monggo diinikan, ya. Kemudian dikonversi ke dalam jam belajar, ya. Kalau dikonversi dalam jam belajar, ikuti aturan dari SNDikti. Kalau kuliah itu konversinya 50 menit, kalau praktikum itu 1 SKS bukan 50 menit, tetapi 1 SKS 170 menit, ya. Itu yang menjadi acuan. Sehingga nanti kita bisa kalkulasi mengukur indikatornya, ya, yang ada di bawah. Nah, kemudian setiap mata kuliah itu mau mengcover yang mana? Capaian pembelajaran apa? Apakah yang ke ranah sikap, ke ranah pengetahuan, atau ke ranah keterampilan umum atau keterampilan khusus. Nah, ini tinggal centang-centang saja, mana ininya, ya. Nah, ini juga penting untuk kesesuaian, jangan sampai misalkan saja ada mata kuliah di sini dicentang sebagai praktikum, tetapi aneh saja, tidak ada centangan bagian keterampilan. Nah, ini keterampilannya tidak ada. Karena keterampilan itu biasanya dibentuk melalui praktikum. Kan aneh ketika ini tidak ada. Semua hanya centang sikap dan centang pengetahuan. Maka ini ada kesalahan. Atau sebaliknya,
Praktikumnya ini tidak pernah dicentang, isinya cuma kuliah saja, tetapi ini ada banyak sekali keterampilan-keterampilan. Maka tentu ini menjadi hal yang menjadi tanda tanya, ya. Kemudian dokumen rencana pembelajaran, RPS-nya ada atau tidak, dan unit penyelenggaranya siapa. Ada beberapa mata kuliah, unit penyelenggaranya itu universitas, mata kuliah tertentu, fakultas, mata kuliah tertentu, program studi. Nah, indikatornya apa yang dinilai di LKPS ini? Yaitu pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk praktikum, artinya pelajaran-pelajaran yang di lapangan itu proporsinya minimal 20%. Ya, itu akan mendapatkan nilai 4. Ya. Tentu dari total biaya jam tadi ya. Biaya jam total konversi jam dibagi dengan jam pembelajaran totalnya. Kalau lebih dari 20% atau lebih dari sama dengan, maka skornya 4. LKPS-nya itu, kemudian LKPS yang kedua itu adalah integrasi kegiatan penelitian PKM dalam pembelajaran. Yang dimasukkan apa? Di bagian sini itu adalah judul PKM atau judul penelitiannya apa, nama dosennya siapa, ini integrasinya ke mata kuliah apa, ya, bentuk integrasinya seperti apa. Nah, bentuk integrasi ini bisa macam-macam, ya. Bisa dalam bentuk menjadi tugas, misalkan bisa menjadi tugas dalam bentuk penugasan. Bisa dalam bentuk materi kuliah, slide ya, materi kuliah, slide-nya itu ada satu pertemuan yang pertemuan itu diambilkan materinya dari hasil praktikum. Bisa juga adalah ketika kita membuat buku atau sub buku atau apa namanya, diktat gitu ya. Ternyata dalam diktat itu ada sumber referensi yang merujuk kepada hasil-hasil penelitian ya. Itu namanya bentuk integrasi. Artinya hasil-hasil penelitian itu kemudian dibawa kembali ke ruang kelas untuk diajarkan kepada mahasiswa. Nah, kalau ada jumlah mata kuliah di sini itu ada 4 jumlahnya, maka dia sudah dikategorikan unggul. Saya pikir ini tidak masalah ya, tidak menjadi hal yang masalah. Tapi kalau ini tidak dibuat secara sistematis, tentu ini akan merepotkan program studi atau fakultas. Sehingga saran saya, LPP yang bagian hibah penelitian, LPPM ya, LPPM mungkin perlu membuat kebijakan-kebijakan bagaimana memastikan kalau ada skema penelitian itu diminta luaran dalam bentuk integrasi dengan mata kuliah. Itu mungkin bisa membantu menjembatani agar bisa dipastikan bahwa setiap luaran penelitian ataupun pengabdian selalu kemudian dibawa ke dalam ruang kelas untuk memperkaya mata kuliah tertentu. Kemudian yang bagian saya pikir ini bagian C itu kepuasan ini sudah terakhir, betul. Jadi ada tiga aspek ini ya, 3 LKPS yang harus diisikan di bagian pendidikan ini. Jadi di bagian LKPS yang ketiga itu adalah tabel tentang kepuasan pengguna. Jadi penggunanya siapa? Mahasiswa di sini. Mahasiswa puas nggak dengan layanan pendidikan? Maka setiap fakultas itu harus memiliki survei ini, ya, survei ini yang isinya 5 buah pertanyaan ini, kemudian disuruh mengisi kurang, cukup, baik atau sangat baik, ya. Ada 5 pertanyaan, kemudian mahasiswa selalu mengisi ini dan memberikan penilaian terkait dengan pengelolaan pendidikan ini. Nah, nilainya akan 4, skor kepuasannya, kalau skor totalnya itu 75%. Artinya ya kurang lebih 3, sekian gitu lah, rata-ratanya gitu ya. Kemudian akan baik sekali ketika 62, sekian, kemudian akan baik ketika 50%. Dan kalau kita mengarah ke nilai 4, tentunya 75%. Skornya kurang lebih, ya kalau ini 4 skala ya 3, sekian gitu ya. 3, sekian, 3,5 apa 3,6 itu bisa aman untuk mendapatkan nilai 4 ya. Yang terjadi saat ini di berbagai tempat adalah fakultas itu tidak memiliki instrumen ini ya. Karena memang belum pernah gitu ya bahwa fakultas melakukan survei terkait dengan pengelolaan pendidikan. Karena ini level surveinya bukan di prodi tapi di fakultas ya.
Sehingga kembali ke tadi sistem informasi, kita berharap bahwa sistem informasi membantu untuk menyusun kepuasan pengguna, ya, kepuasan pengguna pengelolaan pendidikan. Salah satunya itu adalah ini, ya. Ini pengguna kepuasan pengguna level pendidikan untuk fakultas, ya. Nah, itu kira-kira LKPS yang ada di pendidikan. LKPS-nya sedikit sekali, cuma 3. Tetapi yang banyak itu justru narasi-narasi yang sifatnya itu kualitatif. Ini yang kita betul-betul perlu cermati ya, karena betul-betul abstrak gitu ya. Kita nggak tahu seperti apa ininya, gitu ya. Nah, kalau dilihat penilaiannya itu ada beberapa, saya lupa 16 atau berapa ya, 10, maaf, ada 10 penilaian ya. Penilaian yang pertama itu terkait dengan pembentukan kurikulum, yang itu keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi, kemudian kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI, itu yang akan dicari, kemudian ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. Jadi ini skornya cukup tinggi, jadi kurikulum itu juga menjadi perhatian, bagaimana penyusunnya keterlibatan pemangku kepentingan, bagaimana kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI, kan jenjang KKNI itu ada, untuk level S1 itu harus seperti apa gitu ada ya. Kemudian bagaimana ketepatan struktur kurikulum dalam membentuk capaian pembelajaran, ini solusinya adalah setiap kurikulum pasti ada petanya, ada mappingnya. Ini misalkan mata kuliah, ini misalkan bagian sebelah sini adalah CPL 1, CPL 2, CPL 3, CPL 4. Nah, ini ada enggak keterkaitan, ada enggak ini? Jangan sampai ada mata kuliah yang tidak dibebani CPL apapun gitu ya. Maka ini kita bisa lihat bahwa ternyata mata kuliah kita itu sangat terkait dalam pembentukan capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua itu adalah karakteristik. Kalau yang pertama tadi itu adalah isi, kalau ini di dalam standar pendidikan ini namanya standar isi. Nanti dilihat saja, pasti ini standar isi, yaitu yang terkait dengan kurikulum. Nah, kemudian di bagian kedua ini adalah standar proses pembelajaran. Standar proses pembelajaran yang ingin dilihat itu adalah karakteristik pembelajarannya. Ada 9 karakteristik yang diminta untuk ada dalam proses pembelajaran. Mulai interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Nah, ini kalau kita tidak memahami apa ini interaktif ya, apa ini holistik, tentu kita akan sulit untuk menjelaskan ini. Ya. Dari mana ini narasi ini? Nah, mungkin bisa dilihat di standarnya UMKT, saya pikir ada 9 ini ada penjelasannya di daftar istilah ya. Interaktif itu. Kalau tidak ada, silahkan lihat di Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Nah, kemudian yang ketiga, itu adalah setelah yang dibicarakan karakteristik pembelajarannya, prosesnya, kemudian perencanaannya. Perencanaannya itu terkait dengan ketersediaan RPS dan isinya dari RPS itu seperti apa. Ya, ketersediaan dan kedalaman dan keluasan dari RPS, artinya isi dari RPS itu apa. Ya. Itu skornya 1,67. Tadi, jadi yang pertama itu adalah sebenarnya standar isi, kedua ini masih standar proses. Kalau Bapak dan Ibu nanti lihat di standarnya UMKT, mestinya ini standar proses. Ya. Kemudian di bagian berikutnya merupakan bentuk interaksi. Jadi bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber ajar, pemantauan kesesuaian terhadap ini, evaluasi, proses pembelajaran, ini masih proses ya. Sampai sini masih proses ya, masih standar proses ya. Yang diminta seperti apa ya. Ini adalah standar proses pembelajaran. Kemudian yang nomor 7 itu mulai standar penilaian pembelajaran. Jadi penilaian pembelajaran. Sementara yang berikutnya itu adalah suasana akademik ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kita amati betul-betul bahwa yang ada di pendidikan ini, kriteria pendidikan itu isinya adalah standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Ya. Nah, isinya bagaimana? Nah ini, kurikulum itu seperti ini yang diinginkan.
yaitu direview secara berkala 4-5 tahun, pelibatan kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang. Nah ini yang mungkin kita belum ada atau sebagian ada, sebagian tidak ya. Direview oleh pakar bidang program studi, industri, asosiasi. Ini yang membedakan nilainya 4 atau nilainya 3. Kalau ada yang merah-merah itu adalah supaya nilainya 4. Kemudian capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan mengacu pada hasil kesepakatan asosiasi, memenuhi KKNI, dan ini ada kebutuhan pengguna. Ini nilainya 4. Kemudian berikutnya struktur kurikulum itu dipastikan seperti tadi yang saya ceritakan, ada mapping atau pemetaan antara mata kuliah dengan CPL, dan dipastikan tidak ada CPL yang tidak didukung, tidak boleh ada mata kuliah yang tidak mendukung CPL. Jadi jangan sampai ada mata kuliah tapi kosong, tidak dicentang dengan CPL apapun. Itu skornya adalah 4 kalau itu. Kemudian karakteristiknya itu terpenuhinya 9 sifat tadi dan telah menghasilkan lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Nah ini yang menjadi tantangan mendefinisikan atau menerjemahkan ini. 9 ini seperti apa. Kuliahnya interaktif, interaktif itu seperti apa. Holistik, holistik itu seperti apa. Integratif dan seterusnya. Nah kemudian RPS. Ya, RPS ini selalu ditinjau dan dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. Itu di RPS-nya. Kemudian isinya itu memiliki kedalaman dan keluasan, tadi sudah diceritakan, dan ditinjau ulang secara berkala. Ini yang menjadi pembeda skor 4 ataupun skor 3. Pelaksanaan pembelajaran, nah ini pembelajaran dilakukan dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar yang online dan offline. Ini saya pikir kita tidak ada masalah. Dalam bentuk audiovisual terdokumentasi. Ya, ini juga perlu kita open learning-nya dioptimalkan begitu, maka akan sudah bisa dipakai ya. Kemudian pemantauannya, kemudian yang terakhir adalah pemenuhan SNDT ya. Nah, kemudian terdapat bukti sahih yang menunjukkan bahwa metode pembelajaran itu dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran. Misalkan saja pembelajaran bentuk eksperimen sesuai dengan CPL-nya harus dilakukan misalkan di lab ya. Misalkan bentuk-bentuk pembelajaran lain seperti research based education atau problem based education itu ada berapa ya? Mestinya kalau skornya 4 itu ada 75 sampai 100% mata kuliah itu mengandung metode pembelajaran yang tepat, tidak hanya metodenya itu tidak hanya ngajar di kelas gitu, tidak hanya ceramah ya. Itu harus dipastikan ya. Kemudian monitoring dan evaluasi pembelajaran ini sudah ada melalui jurnal kuliah itu, tapi kata kuncinya adalah ditindaklanjuti ya. Ada tindak lanjutnya supaya nilainya itu 4 bukan 3. Penilaian pembelajaran ya. Penilaian pembelajaran itu ada 5 prinsip ya. Edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Nah, ini juga menjadi unik ya, menjadi ini, dan dilengkapi dengan rubrik portofolio. Jadi setiap mata kuliah penilaian itu ada rubriknya dengan penilaian, rubrik penilaiannya minimal 70% dari mata kuliah itu ada rubriknya. Itu yang kalau pengen nilainya 4 ya. Sehingga Bapak dan Ibu Kaprodi sudah mulai bisa mengusung kegiatan, oh berarti untuk memperkuat prodi kita perlu rubrik-rubrik di mata kuliah, misalkan rubrik-rubrik ini. Jadi kegiatan-kegiatan ya. Kemudian terdapat bukti sahih kesesuaian teknik dan instrumen terhadap capaian pembelajaran minimum 75% ya. Nah, teknik penilaian, ini ada teknik dan instrumen, apa bedanya ya? Kalau teknik itu isinya, teknik penilaian itu ada observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, dan tes lisan maupun angket. Sementara instrumen untuk menilai itu bentuknya bisa rubrik,
bisa portofolio atau karya desain. Ya, ini 3 bentuk instrumen penilaian. Yang atas itu adalah teknik penilaiannya. Jadi dibedakan antara teknik dan instrumennya. Nah, mungkin instrumen-instrumen penilaian ini yang perlu diadakan karena saya yakin rubrik itu menjadi salah satu hal yang penting, ya. Pelaksanaan penilaian juga dihitung dapat skor 4 kalau 7-7-nya ini dijalankan, ya. Ada kontrak rencana penilaian, ada dilaksanakan sesuai dengan kontrak, ada umpan balik kepada mahasiswa, ada dokumentasi penilaian proses, ada prosedur mulai dari perencanaan sampai pemberian nilai akhir, ada pelaporan nilai, ada mempunyai bukti, rencana, dan telah melakukan proses perbaikan. Ya, jadi rencana-rencana dari dosen-dosen atau dari prodi itu sudah ada untuk melakukan perbaikan, ya, berdasarkan hasil monef penilaian. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah suasana akademik. Jadi ini yang dinilai adalah keterlaksanaan program-program atau kegiatan di luar kegiatan pembelajaran di kelas yang terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Kuliah umum, seminar, bedah buku, dan lain sebagainya, minimal sebulan sekali. Itu harus ada, minimal sebulan sekali. Kalau itu dilakukan di prodi mungkin terlalu berat, bisa dilakukan di level fakultas yang bisa saja kuliah umumnya itu melibatkan berbagai prodi. Sehingga suasana akademik itu bisa selalu ada setiap bulannya. Ya. Jadi yang menyebabkan nilainya 4 itu karena sebulan sekali ini. Ya. Ini alur berpikirnya, ya, alur berpikir proses di kriteria pendidikan ketika kita menyusun laporan evaluasi diri, pada prinsipnya sama, kontennya, latar belakang, kebijakan, sampai dengan kesimpulan. Ya. Isinya ini juga sama, tapi yang Bapak dan Ibu harus perhatikan cakupannya itu apa sih yang diatur dalam ini. Ada 4 ini ya. Ada kurikulum, kemudian ada pembelajaran, ada integrasi, dan suasana akademik. Nah, kebijakannya mengikuti, yang perlu disediakan adalah kebijakan dan panduan akademik. Ya, kebijakannya apa saja? Bisa saja kebijakan itu mulai dari kebijakan terkait dengan review kurikulum atau penyusunan kurikulum, kebijakan pelaksanaan pembelajaran, kebijakan integrasi penelitian, kebijakan suasana akademik. Mungkin bisa dibuat kebijakan seperti itu, kemudian didukung dengan panduan akademik. Panduan akademik itu tidak sama dengan kebijakan. Panduan itu bahasa lain pembelajarannya bagaimana? Kurikulumnya bagus tapi proses pembelajarannya tidak bagus, bisa jadi. Maka proses pembelajarannya juga dilihat, sistem penilaiannya juga dilihat, sistem penjaminan mutunya juga dilihat. Ya. Kemudian faktor yang kedua atau aspek yang kedua yang dilihat adalah integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam proses pendidikan. Ada tidak hasil-hasil penelitian itu, hasil-hasil pengabdian itu dimanfaatkan dalam proses pendidikan. Karena core bisnisnya institusi perguruan tinggi itu sebenarnya pendidikan. Penelitian dan pengabdian itu efek samping, tapi tentu penelitian dan pengabdian itu akan diambil, dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pendidikan. Ya. Itu aspek yang dinilai. Mungkin ini perlu hati-hati teman-teman ketika merespon ini karena banyak sekali di bagian ini tuh sifatnya adalah kualitatif, betul-betul kualitatif ya. Sehingga perlu betul kita tahu sebenarnya apa maksudnya. Kalau kuantitatif tabel LKPS mungkin bisa menjawab. Kita lihat LKPS-nya. LKPS-nya ini sama persis dengan di 7 standar ya. Jadi disampaikan semesternya, semester ganjil atau genap, kemudian kode mata kuliahnya apa, kita sampaikan semuanya, nama mata kuliahnya apa, kemudian mata kuliah ini mata kuliah kompetensi atau tidak, kalau kompetensi bisa dicentang, kalau enggak ya berarti enggak. Misalkan mata kuliah yang tidak terkait dengan kompetensi, misalkan mata kuliah bahasa Indonesia misalkan, dia tidak mengarah kepada kompetensinya ya. Mungkin bisa dicentang, bisa di-uncheck gitu ya, tidak dicentang. Kemudian bobot kredit SKS-nya bagaimana? Ini kalau kuliah tutorial ini masuk berapa SKS di sini, kemudian seminar, kemudian praktikum atau praktek. Yang mana ini? Misalkan 2 SKS di kuliah, misalkan mata kuliah itu
ataukah 3 SKS, 2 SKS kuliah, 1 SKS praktikum, monggo diinikan ya. Kemudian dikonversi ke dalam jam belajar ya. Kalau dikonversi dalam jam belajar, ikuti aturan dari SNDikti. Kalau kuliah itu konversinya 50 menit, kalau praktikum itu 1 SKS bukan 50 menit, tetapi 1 SKS 170 menit. Ya, itu yang menjadi acuan. Sehingga nanti kita bisa kalkulasi mengukur indikatornya ya, yang ada di bawah. Nah, kemudian setiap mata kuliah itu mau mengcover yang mana? Capaian pembelajaran apa? Apakah yang ke ranah sikap, ke ranah pengetahuan, atau ke ranah keterampilan umum atau keterampilan khusus? Nah, kalau ini tinggal centang-centang saja, mana ininya ya. Nah, ini juga penting untuk kesesuaian, jangan sampai misalkan saja ada mata kuliah di sini dicentang sebagai praktikum, tetapi aneh saja, tidak ada centangan bagian keterampilan. Nah, ini keterampilannya tidak ada. Karena keterampilan itu biasanya dibentuk melalui praktikum. Kan aneh ketika ini tidak ada. Semua hanya centang sikap dan centang pengetahuan. Maka ini ada kesalahan. Atau sebaliknya, praktikumnya ini tidak pernah dicentang, isinya cuma kuliah saja, tetapi ini ada banyak sekali keterampilan-keterampilan. Maka tentu ini menjadi hal yang menjadi tanda tanya. Ya. Kemudian dokumen rencana pembelajaran, RPS-nya ada atau tidak, dan unit penyelenggaranya siapa. Ada beberapa mata kuliah, unit penyelenggaranya itu universitas, mata kuliah tertentu, fakultas, mata kuliah tertentu, program studi. Nah, indikatornya apa yang dinilai di LKPS ini? Yaitu pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk praktikum, artinya pelajaran-pelajaran yang di lapangan itu proporsinya minimal 20%. Ya, itu akan mendapatkan nilai 4. Ya. Tentu dari total biaya jam tadi ya. Biaya jam total konversi jam dibagi dengan jam pembelajaran totalnya. Kalau lebih dari 20% atau lebih dari sama dengan, maka skornya 4. LKPS-nya itu, kemudian LKPS yang kedua itu adalah integrasi kegiatan penelitian PKM dalam pembelajaran. Yang dimasukkan apa? Di bagian sini itu adalah judul PKM atau judul penelitiannya apa, nama dosennya siapa, ini integrasinya ke mata kuliah apa, ya, bentuk integrasinya seperti apa. Nah, bentuk integrasi ini bisa macam-macam, ya. Bisa dalam bentuk menjadi tugas, misalkan bisa menjadi tugas dalam bentuk penugasan, bisa dalam bentuk materi kuliah, slide ya, materi kuliah, slide-nya itu ada satu pertemuan yang pertemuan itu diambilkan materinya dari hasil praktikum. Bisa juga adalah ketika kita membuat buku atau sub buku atau apa namanya, diktat gitu ya. Ternyata dalam diktat itu ada sumber referensi yang merujuk kepada hasil-hasil penelitian ya. Itu namanya bentuk integrasi. Artinya hasil-hasil penelitian itu kemudian dibawa kembali ke ruang kelas untuk diajarkan kepada mahasiswa. Nah, kalau ada jumlah mata kuliah di sini itu ada 4 jumlahnya, maka dia sudah dikategorikan unggul. Saya pikir ini tidak masalah ya, tidak menjadi hal yang masalah. Tapi kalau ini tidak dibuat secara sistematis, tentu ini akan merepotkan program studi atau fakultas. Sehingga saran saya LPP yang bagian hibah penelitian, LPPM ya, LPPM mungkin perlu membuat kebijakan-kebijakan bagaimana memastikan kalau ada skema penelitian itu diminta luaran dalam bentuk integrasi dengan mata kuliah. Itu mungkin bisa membantu menjembatani agar bisa dipastikan bahwa setiap luaran penelitian ataupun pengabdian selalu kemudian dibawa ke dalam ruang kelas untuk memperkaya mata kuliah tertentu. Kemudian yang bagian saya pikir ini bagian C itu kepuasan ini sudah terakhir, betul. Jadi ada tiga aspek ini ya, 3 LKPS yang harus diisikan di bagian pendidikan ini. Jadi
Di bagian LKPS yang ketiga itu adalah tabel tentang kepuasan pengguna. Jadi penggunanya siapa? Mahasiswa di sini. Mahasiswa puas enggak dengan layanan pendidikan? Maka setiap fakultas itu harus memiliki survei ini, ya, survei ini yang isinya 5 buah pertanyaan ini, kemudian disuruh mengisi kurang, cukup, baik atau sangat baik, ya. Ada 5 pertanyaan, kemudian mahasiswa selalu mengisi ini dan memberikan penilaian terkait dengan pengelolaan pendidikan ini. Nah, nilainya akan 4, skor kepuasannya, kalau skor totalnya itu 75%. Artinya ya kurang lebih 3, sekian gitu kan, rata-ratanya gitu ya. Kemudian akan baik sekali ketika 62, sekian, kemudian akan baik ketika 50%. Dan kalau kita mengarah ke nilai 4, tentunya 75%. Skornya kurang lebih, ya kalau ini 4 skala, ya 3, sekian gitu ya. 3, sekian, 3,5, apa 3,6 itu bisa aman untuk mendapatkan nilai 4. Ya. Yang terjadi saat ini di berbagai tempat adalah fakultas itu tidak memiliki instrumen ini, ya. Karena memang belum pernah gitu ya bahwa fakultas melakukan survei terkait dengan pengelolaan pendidikan. Karena ini level surveinya bukan di prodi tapi di fakultas, ya. Sehingga kembali ke tadi sistem informasi, kita berharap bahwa sistem informasi membantu untuk menyusun kepuasan pengguna, ya, kepuasan pengguna pengelolaan pendidikan. Salah satunya itu adalah ini, ya. Ini pengguna kepuasan pengguna level pendidikan untuk fakultas, ya. Nah, itu kira-kira LKPS yang ada di pendidikan. LKPS-nya sedikit sekali, cuma 3. Tetapi yang banyak itu justru narasi-narasi yang sifatnya itu kualitatif. Ini yang kita betul-betul perlu cermati ya, karena betul-betul abstrak gitu ya. Kita nggak tahu seperti apa ininya, gitu ya. Nah, kalau dilihat penilaiannya itu ada beberapa, saya lupa 16 atau berapa ya, 10, maaf, ada 10 penilaian ya. Penilaian yang pertama itu terkait dengan pembentukan kurikulum, yang itu keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi, kemudian kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI, itu yang akan dicari. Kemudian ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. Jadi ini skornya cukup tinggi, jadi kurikulum itu juga menjadi perhatian, bagaimana penyusunnya, keterlibatan pemangku kepentingan, bagaimana kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI. Kan jenjang KKNI itu ada, untuk level S1 itu harus seperti apa gitu ada ya. Kemudian bagaimana ketepatan struktur kurikulum dalam membentuk capaian pembelajaran. Ini solusinya adalah setiap kurikulum pasti ada petanya, ada mappingnya. Ini misalkan mata kuliah, ini misalkan bagian sebelah sini adalah CPL 1, CPL 2, CPL 3, CPL 4. Nah, ini ada enggak keterkaitan, ada enggak ini? Jangan sampai ada mata kuliah yang tidak dibebani CPL apapun gitu ya. Maka ini kita bisa lihat bahwa ternyata mata kuliah kita itu sangat terkait dalam pembentukan capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua itu adalah karakteristik. Kalau yang pertama tadi itu adalah isi, kalau ini di dalam standar pendidikan ini namanya standar isi. Nanti dilihat saja, pasti ini standar isi, yaitu yang terkait dengan kurikulum. Nah, kemudian di bagian kedua ini adalah standar proses pembelajaran. Standar proses pembelajaran yang ingin dilihat itu adalah karakteristik pembelajarannya. Ada 9 karakteristik yang diminta untuk ada dalam proses pembelajaran. Mulai interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Nah, ini kalau kita tidak memahami apa ini interaktif ya, apa ini holistik, tentu kita akan sulit untuk menjelaskan ini. Ya. Dari mana ini narasi ini? Nah, mungkin bisa dilihat di standarnya UMKT, saya pikir ada 9 ini ada penjelasannya di daftar istilah ya. Interaktif itu. Kalau tidak ada, silahkan lihat di Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Nah, kemudian yang ketiga, itu adalah setelah yang dibicarakan karakteristik pembelajarannya, prosesnya, kemudian perencanaannya. Perencanaannya itu terkait dengan ketersediaan RPS dan isinya dari RPS itu seperti apa. Ya, ketersediaan dan
kedalaman dan keluasan dari RPS, artinya isi dari RPS itu apa, ya. Itu skornya 1,67. Tadi, jadi yang pertama itu adalah sebenarnya standar isi, kedua ini masih standar proses. Kalau Bapak dan Ibu nanti lihat di standarnya UMKT, mestinya ini standar proses, ya. Kemudian di bagian berikutnya merupakan bentuk interaksi. Jadi bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber ajar, pemantauan kesesuaian terhadap ini, evaluasi, proses pembelajaran, ini masih proses, ya. Sampai sini masih proses, ya, masih standar proses, ya. Yang diminta seperti apa, ya. Ini adalah standar proses pembelajaran. Kemudian yang nomor 7 itu mulai standar penilaian pembelajaran. Jadi penilaian pembelajaran. Sementara yang berikutnya itu adalah suasana akademik, ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kita amati betul-betul bahwa yang ada di pendidikan ini, kriteria pendidikan itu isinya adalah standar isi, standar proses, dan standar penilaian, ya. Nah, isinya bagaimana? Nah, ini kurikulum itu seperti ini yang diinginkan, yaitu direview secara berkala 4-5 tahun, pelibatan kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang. Nah, ini yang mungkin kita belum ada atau sebagian ada, sebagian tidak, ya. Direview oleh pakar bidang program studi, industri, asosiasi. Ini yang membedakan nilainya 4 atau nilainya 3. Kalau ada yang merah-merah itu adalah supaya nilainya 4. Kemudian capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan mengacu pada hasil kesepakatan asosiasi, memenuhi KKNI, dan ini ada kebutuhan pengguna. Ini nilainya 4. Kemudian berikutnya struktur kurikulum, itu dipastikan seperti tadi yang saya ceritakan, ada mapping atau pemetaan antara mata kuliah dengan CPL, dan dipastikan tidak ada CPL yang tidak didukung, tidak boleh ada mata kuliah yang tidak mendukung CPL. Jadi jangan sampai ada mata kuliah tapi kosong, tidak dicentang dengan CPL apapun. Itu skornya adalah 4 kalau itu. Kemudian karakteristiknya itu terpenuhinya 9 sifat tadi dan telah menghasilkan lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Nah, ini yang menjadi tantangan mendefinisikan atau menerjemahkan ini. 9 ini seperti apa? Kuliahnya interaktif itu seperti apa? Holistik itu seperti apa? Integratif dan seterusnya. Nah, kemudian RPS, ya. RPS ini selalu ditinjau dan dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. Itu di RPS-nya. Kemudian isinya itu memiliki kedalaman dan keluasan, tadi sudah diceritakan, dan ditinjau ulang secara berkala. Ini yang menjadi pembeda skor 4 ataupun skor 3. Pelaksanaan pembelajaran, nah ini pembelajaran dilakukan dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar yang online dan offline. Ini saya pikir kita tidak ada masalah. Dalam bentuk audiovisual terdokumentasi. Ya, ini juga perlu kita open learning-nya dioptimalkan begitu, maka akan sudah bisa dipakai, ya. Kemudian pemantauannya, kemudian yang terakhir adalah pemenuhan SNDikti, ya. Nah, kemudian terdapat bukti sahih yang menunjukkan bahwa metode pembelajaran itu dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran. Misalkan saja pembelajaran bentuk eksperimen sesuai dengan CPL-nya harus dilakukan misalkan di lab, ya. Misalkan bentuk-bentuk pembelajaran lain, seperti research based education atau problem based education, itu ada berapa, ya? Mestinya kalau skornya 4 itu ada 75-100% mata kuliah itu mengandung metode pembelajaran yang tepat, tidak hanya metodenya itu tidak hanya ngajar di kelas gitu, tidak hanya ceramah, ya. Itu harus dipastikan, ya.
Kemudian monitoring dan evaluasi pembelajaran ini sudah ada melalui jurnal kuliah itu, tapi kata kuncinya adalah ditindaklanjuti, ya. Ada tindak lanjutnya supaya nilainya itu 4 bukan 3. Penilaian pembelajaran, ya. Penilaian pembelajaran itu ada 5 prinsip, ya. Edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Nah, ini juga menjadi unik, ya, menjadi ini. Dan dilengkapi dengan rubrik portofolio. Jadi setiap mata kuliah penilaian itu ada rubriknya dengan penilaian, rubrik penilaiannya minimal 70% dari mata kuliah itu ada rubriknya. Itu yang kalau pengen nilainya 4. Ya. Sehingga Bapak dan Ibu Kaprodi sudah mulai bisa mengusun kegiatan, oh berarti untuk memperkuat prodi kita perlu rubrik-rubrik di mata kuliah, misalkan rubrik-rubrik ini. Jadi kegiatan-kegiatan, ya. Kemudian terdapat bukti sahih kesesuaian teknik dan instrumen terhadap capaian pembelajaran minimum 75%. Ya. Nah, teknik penilaian, ini ada teknik dan instrumen. Apa bedanya? Ya. Kalau teknik itu isinya, teknik penilaian itu ada observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, dan tes lisan maupun angket. Sementara instrumen untuk menilai itu bentuknya bisa rubrik, bisa portofolio atau karya desain. Ya, ini 3 bentuk instrumen penilaian. Yang atas itu adalah teknik penilaiannya. Jadi dibedakan antara teknik dan instrumennya. Nah, mungkin instrumen-instrumen penilaian ini yang perlu diadakan karena saya yakin rubrik itu menjadi salah satu hal yang penting. Ya. Pelaksanaan penilaian juga dihitung dapat skor 4 kalau 7-7-nya ini dijalankan. Ya. Ada kontrak rencana penilaian, ada dilaksanakan sesuai dengan kontrak, ada umpan balik kepada mahasiswa, ada dokumentasi penilaian proses, ada prosedur mulai dari perencanaan sampai pemberian nilai akhir, ada pelaporan nilai, ada mempunyai bukti, rencana, dan telah melakukan proses perbaikan. Ya. Jadi rencana-rencana dari dosen-dosen atau dari prodi itu sudah ada untuk melakukan perbaikan, ya, berdasarkan hasil monef penilaian. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah suasana akademik. Jadi ini yang dinilai adalah keterlaksanaan program-program atau kegiatan di luar kegiatan pembelajaran di kelas yang terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Kuliah umum, seminar, bedah buku, dan lain sebagainya minimal sebulan sekali. Itu harus ada. Minimal sebulan sekali. Kalau itu dilakukan di prodi mungkin terlalu berat, bisa dilakukan di level fakultas yang bisa saja kuliah umumnya itu melibatkan berbagai prodi. Sehingga suasana akademik itu bisa selalu ada setiap bulannya. Ya. Jadi yang menyebabkan nilainya 4 itu karena sebulan sekali ini. Ya. Ini alur berpikirnya, ya, alur berpikir proses di kriteria pendidikan ketika kita menyusun laporan evaluasi diri. Pada prinsipnya sama, kontennya, latar belakang, kebijakan, sampai dengan kesimpulan. Ya. Isinya ini juga sama, tapi yang Bapak dan Ibu harus perhatikan cakupannya itu apa sih yang diatur dalam ini. Ada 4 ini ya. Ada kurikulum, kemudian ada pembelajaran, ada integrasi, dan suasana akademik. Nah, kebijakannya mengikuti, yang perlu disediakan adalah kebijakan dan panduan akademik. Ya, kebijakannya apa saja? Bisa saja kebijakan itu mulai dari kebijakan terkait dengan review kurikulum atau penyusunan kurikulum, kebijakan pelaksanaan pembelajaran, kebijakan integrasi penelitian, kebijakan suasana akademik. Mungkin bisa dibuat kebijakan seperti itu, kemudian didukung dengan panduan akademik. Panduan akademik itu tidak sama dengan kebijakan. Panduan itu bahasa lainnya kan guidance. Guidance itu levelnya ada atau setara dengan SOP. Jadi setelah kebijakan itu ada standar. Setelah standar baru SOP, baru macam-macam. Jadi kalau mau dirujuk berarti ada policy-nya. Saya pikir ini perlu ada policy. Standarnya kita sudah punya. Ada standar isi, standar proses, sama standar penilaian. Ini sudah ada. Jadi sudah tinggal menginikan saja. Nah, panduan itu dalam rangka untuk membantu menggantikan SOP misalkan ya. Nah, ini adalah kebijakan, kemudian strategi pencapaian ini dijelaskan, ada 3 aspek ini yang harus dijelaskan, 3 aspek ini. Kemudian
IKU sama seperti tadi, IKU-nya apa saja, indikator kinerja tambahannya yang mungkin perlu dipikirkan ya. Dan seterusnya sampai dengan kesimpulan ya. Ini tadi saya ceritakan bagaimana pemetaannya. Kalau kita ada di kriteria 6, hal yang harus diceritakan adalah standar ini loh yang kita punyai ya. Standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Itu kira-kira di bagian kedua dari bedah borang untuk kriteria 4 sampai dengan kriteria 6. Jika ada hal-hal yang ingin diklarifikasi, dipersilahkan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kami persilahkan jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya atau tanggapan. Ini di chat ada pertanyaan sepertinya Pak Ari. Iya. Dengan dana penelitian minimal 10 juta dan pengap emas 5 juta itu dihitung per dosen per tahun selama 3 tahun terakhir. Kemudian apakah dana tersebut harus bersumber dari fakultas atau gabungan dengan eksternal, misal hibah dari Dikti dan sebagainya? Iya. Baik, untuk bagian yang sini, bagian yang ini terkait dengan kriteria berapa tadi? Mungkin bisa diinikan. Keuangan dan sarpras ya? Ya. Nah, sebentar, saya share ini lagi. Di sini hujan deras banget. Mudah-mudahan suaranya bisa kedengaran. Masih jelas, Pak. Baik, ini yang diinikan kan ya, kebablasan. Ya, baik, langsung saja ya. Jadi untuk di bagian yang tadi itu dana dari manapun, yang karena keuangan sarpras itu dari manapun. Yang ini ya, yang ini itu dari manapun. Tapi kalau tadi yang di bagian awal yaitu terkait dengan kinerja dari dosen itu beda. Penelitian yang didanai oleh luar negeri, oleh nasional, oleh PT setempat gitu ya. Tetapi yang di sini penelitian ini terserah dananya itu bersumber dari mana. Makanya dulu di UMS itu ada namanya PID, pengembangan individu dosen, di mana dosen itu secara otomatis dapat pendanaan gratis tanpa kompetisi untuk pengabdian 1 juta, untuk penelitian 4 juta. Nah, ternyata dengan itu waktu itu sudah yakin dengan seperti itu nilainya pasti 4 di sini ya. Tapi ternyata sekarang 5 juta untuk pengabdian dan 10 juta untuk penelitian. Nah, itu dana itu tadi sudah nggak ngefek lagi berarti atau kurang ya kalau tadi cuman ini. Tetapi ya memang diminta untuk bisa mencari pendanaan dari luar ya, dari luar. Dari dalam maupun dari luar. Itu akumulasinya selama 3 tahun dibagi 3, artinya rata-rata ya. Kemudian dibagi dengan jumlah dosen, per dosennya berapa ya, per dosennya berapa. Mudah-mudahan menjawab Bu, 10 juta per dosen per tahun kira-kira begitu. Selama 3 tahun ya. Selama 3 tahun artinya dana itu akumulasi dari 3 tahun kemudian dibagi 3, rata-ratanya berapa, baru dibagi dengan dosennya berapa. Baik, seperti itu. Dari Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kriteria-kriteria ini? Oke, saya lagi. Oh, silakan. Nah, wah, pengawas nih. Ya. Maaf Pak, tanya lagi. Kalau terkait dengan tadi yang kinerja, kan dana penelitian itu segitu ya lebih dari 10 juta. Kinerja, bukan kinerja Bu? Penelitian tadi. Yang mana? Jangan yang bagian, pokoknya standar kriteria, bukan kriteria 4 ya? Nggih, bukan. Yang awal tadi. Okay. Yang itu ini kan, tadi. Nggih, betul. Kalau misalkan sekarang kan klaster kita kan naik Pak ya. Nah itu yang akhirnya itu mengikuti bahwa persyaratan untuk klaster kita naik menjadi semakin lebih ketat gitu ya. Kemarin contohnya kita hanya 5 orang yang masih bisa masuk nominasi.
Dan Ya, itu pun kita tidak tahu yang lulus mungkin hanya satu mungkin atau berapa begitu ya. Mudah-mudahan sih lulus semua gitu ya. ya, Cuman kembali lagi ke persyaratan. Nah, untuk dapat hibah itu mungkin nanti apa ya, solusinya seperti apa yang perlu kita cari gitu ya. Karena kalau untuk Ristek Dikti kan ini ya, walaupun hibah Muhammadiyah juga ada begitu, kemudian hibah apa namanya provinsi juga ada, tetapi biasanya dosen itu pasti yang dituju yang Ristek Dikti itu ketika sudah lihat persyaratannya kita banyak yang nggak memenuhi gitu ya. Nah ya, mungkin itu solusinya seperti apa. baik. Kemudian yang kedua Pak, tadi ada disebutkan bahwa kuliah pakar, kemudian bedah buku itu 1 bulan sekali tadi Pak ya, di Iya, 6 tadi. Nggih. Itu iya. kalau misalkan per bulan sekali, itu selama misalkan 3 tahun terakhir atau bagaimana Pak? Kalau misalnya 3 tahun terakhir tiap bulan, nah banyak banget Pak berarti Pak ya? Iya Bu, jadi kan yang diceritakan di situ kan aktivitas-aktivitas suasana akademik apa saja. Misalkan satu adalah aktivitas penerimaan mahasiswa baru. Misalkan kan itu juga akademik itu ya Bu ya. Penerimaan Masta itu ya. Masta 1 tahun sekali. Oke, berarti sudah ada cicilan 1 ini. Terus pernah mengadakan apa ya, kuliah umum misalkan 2 kali dalam 1 tahun misalkan ya. Oh berarti sudah 3 gitu ya Bu ya. Betul. 1 tahun sudah ada ketiga cicil karena 2 tadi dari kuliah umum, 1 dari Masta gitu ya. Masta, Terus pernah ada juga kegiatan apa ya, monggo saja sebenarnya kita banyak Bu mentoring kegiatan ini tuh bisa di ini kan kena itu bisa diklaim ya semuanya. Bu? Iya, Itu bisa itu diklaim ya? kegiatan akademik. Iya. Oh, nggih baik. Jadi banyak ya, hanya kita pintar-pintar menarasikan saja. Kalau misalkan kurang, kalau saya pikir bisa dilakukan di level fakultas di mana prodi itu bisa berpartisipasi. Ada kuliah umum, ada ini, ada ini, ada ini, ada apa kayak ngobrol bareng, ada bedah buku, ada seminar, ya, macam-macam. Nah itu sebisa mungkin di total itu lebih dari 12 lah. Dalam 1 tahun itu lebih dari 12. Karena kalau lebih dari 12, artinya setiap bulan seolah-olah secara rata-rata, setiap bulan itu ada aktivitas di mana suasana akademik itu terbangun. Ada interaksi antar mahasiswa, saling ketemu, ngobrol akademik, ngobrol tentang itu gitulah kira-kira. Oke, kalau ini bedah borang tidak termasuk Pak ya? Atau ini yang suasana akademik ini soalnya yang ini kan mahasiswa Bu ya. Jadi suasana ada akademik, interaksi dengan mahasiswa ya Pak ya? Iya. Oke. Nah, yang tadi yang ditanyakan terkait dengan dana penelitian, memang ini tuh akan menjadi momok ya. Kurang terus terang ini. Kalau di besar nanti bisalah Bapak dan Ibu rasakan, kecuali kalau dapat dana dari Kemenristek secara rutin, tapi Kemendikbud secara rutin gitu loh. Tapi kan tahu sendiri ya kompetisi, kadang-kadang aspeknya itu aspek yang lain, pemerataan loh. Jadi bukan semata-mata dari ini pemerataan sehingga nggak dapat malahan gitu kan. Nah, sebagai salah satu strateginya itu mungkin bisa penelitian-penelitian dari non pemerintahan, kementerian maksudnya, dengan industri, dengan itu kan dana penelitiannya kan bisa in kind ya, maksudnya in kind itu dana penelitian yang apa sebenarnya mereka itu sebenarnya harusnya mengeluarkan uang, tapi tidak karena mereka hanya ya silakan pakailah tempat saya. Jadi bukan dalam bentuk uang. Itu saya pikir kan bisa diuangkan dalam tanda kutip gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu penelitian di industri atau di rumah sakit atau di apa, kan sebenarnya mereka rugi waktu kan, nah rugi ini diganggu ini, sebenarnya itu kan uang ya, uang yang dalam tanda kutip kita dapatkan. Berarti tinggal kita tuangkan lagi ke nominal tadi ya Pak, misalkan kita ada penelitian di industri, misalkan pengambilan sampel apa, pemeriksaan sampel apa, jadi itu nanti kita bisa kita klaim jadi penelitian tadi, dengan apa ya istilahnya membunyikan oh ini nominalnya sekian dari luar dari Pak. industri ya, sifatnya NKN itu tidak dalam bentuk cash uang ya. Oke.
Ya memang ini kalau nggak gitu payah ya. Kalau hanya berdasarkan kontrak begitu memang agak ya syukur-syukur ada, syukur-syukur dikejar bisa alhamdulillah. Ya. Tapi seandainya tidak, berbagai penelitian yang dilakukan itu bisa diarahkan sebenarnya berapa sih in-kind pendanaan ini berapa kalau diuangkan ya. Kalau pendanaan mandiri tidak bisa dimasukkan Pak ya? Misalkan Bisa, kayak kemarin kan ada, oh bisa ya? Oh iya. bisa. Kan ada PT ya. Tapi begini, pendanaan mandiri itu tidak berlaku kalau tidak ada SK surat tugas dari LPPM ya. Oh iya. Jadi mandiri itu tetap saja sebaiknya kalau pun ada penelitian mandiri itu melalui atau database-nya dimasukkan ke dalam LPPM. Jadi LPPM harus bisa karena itu kalau enggak sulit banget diakui sebagai mandiri. Jadi tetap harus terrekod di LPPM. Nah ini juga mungkin teman-teman dari LPPM bisa menjembatani ini seolah-olah ada tugas penelitian mandiri dengan dana sekian diunggah sehingga terus seperti itu dan juga bisa dimanfaatkan oleh LPPM ketika nanti untuk kinerja LPPM dan seterusnya itu. Ya baik Pak Hari. Pak Hari mungkin izin saya menambahkan sedikit Pak yang terkait dengan penelitian. Ya gimana Bu Marjan? Baik, terima kasih Pak. Jadi memang setelah menyimak sejak pagi, memang lumayan berat Pak ya, khususnya yang penelitian. Enggak Bu, enggak berat. Tapi kalau mencermati Pak, ya mungkin memang pengabdian ini yang sepertinya masih agak sulit di kita. Apalagi tahun ini memang dananya turun. Tapi kalau untuk penelitian, kemungkinan untuk kategori baik itu masih bisa masuk Pak Hari karena unggul bisa. Sekarang ada KDM Pak, penelitian kolaborasi dosen mahasiswa, itu dananya sampai 12 juta per dosen, per judul. Jadi satu dosen itu bahkan ada yang sampai 3 judul. Mungkin yang ini disiasatinya karena memang kalau ke Dikti kita sepertinya yang eligible itu sangat sedikit sehingga memang peluangnya juga kecil. Tapi salah satunya mungkin ini bisa diantisipasi dengan yang KDM itu Pak. Mudah-mudahan karena untuk tahun ini semua prodi nanti sudah akan ada kolaborasi dosen mahasiswa itu dananya satu judul itu mulai 4 juta sampai dengan 12 juta. Itu yang sementara untuk penelitian. Ini mungkin kita tinggal berjuang di pengabdian masyarakat 5 juta, mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya mungkin universitas bisa menaikkan sedikit dana internal atau mungkin kita berupaya lagi mau mencari skema-skema atau mungkin kerjasama dengan industri. Ini kami sedang upayakan juga mudah-mudahan nanti ada kebijakan dari pimpinan. Seperti itu Pak Hari. Oke. Ini aja Bu, kalau yang kurang itu karena apa? Karena tidak eligible dosennya, kalau nyari dosen dari UMS gimana Bu? Tidak eligible dosennya Pak. Pertama kemudian kemarin itu kita juga sudah coba kolaborasi dengan teman-teman dosen UMS, itu ada beberapa riset Pak. Jadi seperti kerjasama perguruan tinggi itu bisa, tapi untuk yang pendanaan 2021 kemarin itu yang kerjasama itu tidak dibuka Pak oleh Kemenristek. Untuk kerjasama, jadi kita hanya melaksanakan yang pendanaan tertunda di 2020. Nggak ada ya, misalkan kan teman-teman tuh banyak yang pasangan dengan dosen dari UMS, misalkan begini, biar sajalah atas namanya dosen itu, karena dia eligible, mungkin rektor atau kepala S3 gitu, tapi nanti eksekutor dan lain sebagainya itu ada di, dilaksanakan oleh teman-teman sendiri, tapi namanya kan akan muncul sebagai tim anggota, sebagai ini kan akan muncul. Jadi maksud saya jangan dijadikan kendala ketidakeligibilan itu mungkin bisa dicari jalan keluarnya. Saya pikir teman-teman dari itu kan mau lah. Kalau nggak mau siapa tak bujuk nanti nggak mau. Boleh. Siapa kemarin nanti tak bujuknya. Juga sih Pak. Itu karena saya tahu persis di UMS itu ini load-nya ini tinggi sehingga jadi mereka mau saja. Saya aja kalau ada yang mau menggunakan nama saya tidak mau, sudah pakai saja ini daftar ini mau aja kan. Tidak ada masalah. Asal tapi ya betul-betul dikerjakan loh ya, bukan nggak diinikan ya.
eligible apa, H-index harus sekian, dicari H-index dari sekian. Mungkin Bu Marjan database saja yang dosen-dosen UMS yang ini tuh yang H-index ini siapa yang eligible, ini kan dibujuk aja Bu, dibujuk untuk bisa dijadikan ini ya. Baik Pak, nanti kita upayakan lagi untuk tahun berikutnya Pak. Yang dicari tahun 2020. Jalan keluarnya pokoknya breakthrough-nya gimana ini cara mendobrak ini ya, karena kalau mengikuti enggak ini mungkin enggak dapat nanti ya.